Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Oke, pagi ini kita lagi mau lihat panen lele. Ya, ini mau lihat panen lele di salah satu ide bisnis rumahan. Ini budidaya lele di rumah. Rumahnya di situ teman-teman. Jadi ini nanti kita lihat panen berapa ribu ekor, kemudian umur berapa bulan, nanti kita kenalan dengan pemiliknya. Simak terus sampai habis video kali ini, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis biar saya terus semangat bikin video, oke? Oke teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, tapi pemiliknya lagi ngawasi panen, jadi sekedar info, ini tadi saya sempat tanya, ini bibitnya sekitar 3.000 ekor dan umur panennya dari mulai tebar bibit itu 2 bulan ya, 2 bulan udah panen, dan itu pun atas permintaan para pedagang di pasar, karena budidaya ini sudah punya langganan langganan pedagang di pasar teman-teman. Nah tadi kita udah sempat lihat udah panen berapa ratus nih, airnya disedot teman-teman. Nanti kalau udah agak kelihatan sedikit, nanti kita bisa lihat lebih jelas berapa ekor lelenya, oke? Teman, sekarang saya sudah sama pemilik kolamnya, namanya Mas Alip. Nanti kita tanya-tanya bagaimana usaha pembesaran lele ya? Pembesaran lele, oke. Mas Alip, ini boleh dijelaskan Mas, ini kolam ukurannya berapa? Kemudian ditebar benih berapa Mas? Ukuran kolam 4x8, saya tebar benih sekitar 3.000 ekor. 3.000 ekor. Ukuran ikan paku tebar ukur 46. 46. Iya, 46. Sekarang berapa bulan? Dari mulai tebar sampai panen. Pas 2 bulan. Pas 2 bulan. Pas 2 bulan. 2 bulan. Perkiraan ininya ukuran 8 sampai 10. 8 sampai 10 per kilo. Per kilo. Per kilo nggih. Oke, nggih. Sampai 10 ekor. Jadi per kilo perkiraan 8 sampai 10 ekor. Nah, kemudian ini kan Mas Alip manfaatkan lahan dekat rumah. Nah, kenapa kepikiran budidaya lele di kolam tanah? Kenapa nggak terpal? Plus minus kolam terpal untuk lele sama kolam tanah untuk lele itu plus minusnya apa, Mas? Lebih cepat di kolam tanah, Mbak. Lebih cepat di kolam tanah, terus airnya itu mudah diolah daripada di terpal. Maksudnya kalau pakai probiotik, terus pakai pokoknya gampang, lebih mudah di tanahnya, lebih mudah diolah, airnya lebih mudah diolah, jadi perkembangan ikan semakin cepat. Nah, rasio kematiannya Mas di kolam terpal sama kolam tanah untuk lele? Rasio kematiannya minim, Mbak. Di kolam terpal ini hampir nggak. Kolam tanah? Kolam tanah, maaf. Kolam tanah ini hampir nggak pernah lihat mati ya? Nggak pernah. Nah, paling 1-2 ekor. 1-2 ekor. Kemudian pakannya Mas, banyak orang bilang kalau budidaya lele itu kalau nggak tahu pakan alternatif itu rugi. Nah, Mas Alip itu pakannya pakai apa selama ini? Pellet, full pellet. Full pellet? Iya, full pellet. Nggak pernah pakai pakan alternatif apa-apa. Tapi tetap untung? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap untung teman-teman. Oke, jadi punya Mas Alip ini full pakai pellet, nggak ada pakan alternatif tapi tetap untung. Nah, kita bisa tanya tipsnya kenapa bisa tetap untung Mas, karena setahu saya ada beberapa pebisnis budidaya lele itu katanya kalau nggak pakai pakan alternatif itu bakbo alias balik modal. Nah, kalau Mas Alip bisa untung, mensiasatinya gimana? Ya pakai pakan protein yang tinggi, Mbak. Yang nomor satu ya pakai protein tinggi, terus pemilihan bibit juga paling penting itu juga. Pengaruh ya? Pengaruh, sangat pengaruh, pemilihan bibit, terus pakan juga pakan protein tinggi. Saya pakai pakan, boleh nyebut merek? Bermerek? Maksudnya boleh nyebut merek? Boleh. Pakai pakan Tongwi. Tongwi itu protein 36%. Nah, pertumbuhannya itu lebih cepat. Tongwi 36%. Iya. Nah, ini tips buat para
pembudidaya lele karena terbukti Mas Salib ini minim rasio kematian lelenya dan tetap untung. Nggih, 100% enggak pakai pakan alternatif apa-apa, Mbak. Nggak pakai ya? Nggak pakai Nggak sama pakai. sekali. Ya maaf Mas. Makanya tadi ketika saya sini itu sama sekali nggak bau teman-teman, karena ternyata Mas Salib ini nggak pakai pakan alternatif, jadi pakainya full pellet. Oke Mas, untuk perawatan air bagaimana Mas? Bisa dijelaskan? Kalau perawatan air dari tanahnya dulu ya Mbak ya, Ya. dari tanah. Dari tanah itu kalau sudah selesai kita panen itu nanti ada proses pengeringan. Ringan. Terus saya kasih pengapuran, kasih kapur lah. Kalau orang Jawa gamping itu, Oh, Mbak. gamping, ya. Nah itu, oke. Biar kenapa nih tanahnya biar pH-nya itu netral, Mbak. Oh Nggih, iya. biar pH tanah penting ya? nggih, penting. Habis itu setelah pengapuran nanti dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang bisa, pupuk organik bisa, yang beli adalah di toko pertanian. Nggih. Tani nggih. Nggih. Nah, habis itu kita isi air, terus airnya itu dikasih probiotik. Nggih. Kemudian baru Setelah sekitar 1 minggu baru dikasih bibit. nah seperti Nggih. itu. Oh, nggih. Dripping Mas. Nggih, airnya di dripping. Oh, airnya di dripping, Dripping, teman-teman. nggih. Buat yang belum tahu Mas, dripping itu apa Mas? Dripping itu pancuran kecil, Mbak. Pancuran supaya air itu bisa Ngalir terus. ngalir Ada terus. aliran air ya? Ya, ya ada aliran tapi kecil sih, Mbak. Fungsinya itu bukan buat aliran tapi buat salin lah, keluar masuk air gitu. Oh, jadi ada aliran keluar masuk air teman-teman, itu Iya. namanya dripping. Nah kemudian ini Mas, tips buat para pembisnis atau pemula untuk mau budidaya lele di rumah, tipsnya bagaimana biar apakah modalnya harus besar, apakah apa yang disiapkan terlebih dahulu? Yang dipersiapkan lahan, pertama lahan, Mbak. Lahan, terus pemilihan bibit. Pemilihan bibit unggul. Nah, kalau kita kenal sama peternak, biasanya kan ciri-ciri ikan yang bagus itu bagaimana, bibit yang bagus bagaimana, terus pemilihan pakan yang tepat juga, terus tahu kondisi air. Kondisi Air yang paling penting juga itu kondisi air. Terus ngolah tanahnya itu gimana? Ada juga cara ngolah tanah, ngolah airnya juga. Cara ngolah tanah, ngolah air. Nggih, enggak asal dicemplungin gitu enggak. Oh iya. Nggih. Jadi itu tipsnya teman-teman. Kemudian modalnya Mas, kalau misalnya mau usaha budidaya lele di rumah Nggih. dengan modal minim, kira-kira berapa juta itu bisa jalan dengan pembuatan kolam, dengan beli bibit dan pakan? Kalau pemula itu paling di kisaran antara 4 sampai 5 juta udah bisa, Pak. 4 sampai 5 juta itu berapa ribu bibit dan ukuran kolamnya kira-kira berapa? Tergantung kolamnya juga, Pak. Mau pakai kolam terpal atau pakai kolam tanah. Nah, kalau pakai kolam tanah itu kalau seperti saya itu 4 kali 8 itu paling maksimal saya kasih bibit 3.000 ekor. 3.000 ekor itu untuk harga bibitnya itu sekitar berapa itu kemarin? Sekitar 400 per ekor itu Rp160. 160 rupiah. Ukuran 46, ukuran 6 lah. Itu Rp160 kali 3.000 ekor. Terus untuk pakan saya habis sekitar 2 bulan itu 2 bulan 8 sak, pas 8 sak. Per Nggih. saknya berapa Mas? 30 kilo. 30 kilo? Nggih. Pakan per sak 30 kilo. Harga pakan 340 per sak. Nggih. Oke. Ini estimasi panen sekitar 3 sampai 3,5 kintal. 3 sampai 3,5 kintal. 3,5 kintal. Kelihatan sih 3,5 kintal. Jadi estimasi panen kolamnya Mas Salib ini untuk ukuran 3.000 ekor 3 sampai 3,5 kintal ya Mas. Iya. Oke. Jadi itu dulu kita ngobrol-ngobrol singkat dengan Mas Salib, dan Mas Salib ini juga punya budidaya koi teman-teman. Nah, ini di belakang ini. Jadi usahanya di perikanan ya Mas. Fokusnya memang koi. Oh, fokusnya koi. Fokusnya lele cuman iseng, tapi iseng yang menghasilkan ya Mas. Nah, untuk budidaya koi, teman-teman bisa lihat liputannya di Koi Mania Indonesia. Nanti saya cantumkan linknya. Oke, terima kasih banyak Mas Salib. Terima kasih tips dan sharingnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.